Hai semua, balik lagi sama gue, Mira. Kali ini gue akan share findings yang gue temukan dari hasil scraping lowongan kerja di LinkedIn untuk data related jobs yang udah gue lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, gue masih menggunakan script yang sama dengan beberapa tutorial yang udah pernah gue share, tapi kali ini gue nge-scrap data untuk beberapa keyword pekerjaan yang berbeda supaya nantinya bisa gue bandingkan. Buat lo yang males lihat tutorial gue sebelumnya karena emang panjang banget dan code intensif banget, jangan takut karena gue juga akan merangkumkan proses data collection dan pre-processing di video ini. Just a quick recap aja. Dan kalau misalnya setelahnya lo tertarik untuk melihat tutorialnya, gue juga menyertakan link videonya di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini adalah just a quick recap dari apa yang sudah gue lakukan untuk keperluan analisis ini. Jadi yang sebelumnya itu gue nge-scrap data dari LinkedIn dengan URL ini, dan keywordnya itu ada data scientist, terus ada juga beberapa kayak misalkan business intelligence dan data engineering. Ini nggak gue cantumin semua karena ya basically sama aja, dan gue menggunakan scraping script yang udah pernah gue share sebelumnya. Nah, output dari scraping script ini itu adalah dalam bentuk CSV gitu, tapi CSV-nya yang masih kotor walaupun dia udah dalam bentuk kolom-kolom gitu. Nah, terus dari CSV ini gue juga melakukan data cleansing kayak split kolom, terus ngebenerin job level dan type-nya, terus juga mengkategorisasikan beberapa job title yang menurut gue bisa dikategorisasikan kayak gitu, dan ini juga outputnya dalam bentuk CSV. Nah, dari CSV ini gue merasa ada butuh data pre-processing lagi yang lebih advance gitu, makanya gue pindahin si output CSV ini ke dalam BigQuery gitu. Dimana di sini juga gue melakukan data preparation kayak ya removing white space ini sebenarnya masuk ke data cleansing, tapi kayak gue juga bikin nge-rename city dan provinsinya. Terus karena data source-nya ini yang gue pakai itu ada 3. Yang pertama itu dari data science, kata kuncinya, yang kedua business intelligence, yang ketiga data engineering. Jadi gue harus mengcombine data itu. Nah, itu adalah termasuk step data pre-processing yang dilakukan. Nah, terus juga karena beberapa job list dari ketiga kata kunci ini ada yang sama, basically, jadi gue juga nge-remove duplicatesnya gitu, tapi setelah gue combine. Dan setelah itu gue membuat sebuah view. Nah, bagi lo yang nggak tahu bedanya table dan view apa, gue sudah menjelaskan itu di video gue yang sebelumnya. Tapi di sini gue membuat sebuah view supaya lebih rapih dan bisa gampang dikonekin ke visualization tools. Jadi setelah semua ini selesai, baru gue melakukan data visualization ini di Google Data Studio gitu. Dan di step yang data cleansing dan data preparation ini sebenarnya basically adalah data pre-processing yang gue lakukan. Sementara untuk yang scraping ini adalah masuknya ke data collection gitu. Nah, di sini gue akan menjelaskan sedikit konteks, karena ketika kita melakukan analisis atau sejenisnya, itu konteks itu penting gitu. Jadi kayak lo ngambil datanya itu kapan, terus selama berapa lama. Nah, kebetulan ini gue ngambilnya hanya tanggal 5 Mei 2022. Jadi gue melakukan semua ini tanggal 5 Mei 2022 dari mulai scraping sampai visualisasinya gitu. Terus ini juga termasuk one time analysis, dalam artian gue hanya melakukan analisis ini di satu waktu dan hanya satu kali aja gitu. Jadi ini bukan analisis yang dilakukan secara continuous kayak selama beberapa waktu tertentu gue ngambil datanya dan lain sebagainya, nggak kayak gitu. Jadi ini gue cuma one time analisis doang. Terus ketika gue nge-scrap sekitar 1.500 job list dari LinkedIn dengan berbagai kata kunci yang berbeda, gue mendapatkan list untuk job data science itu sekitar 999 results. Untuk yang data engineering itu sekitar 774, meskipun gue waktu itu ngesetnya sekitar 1.500. Sementara untuk yang BI itu 1.000 gitu. Gue hanya menggunakan 3 sampel ini. Nah, untuk yang hasil finalnya, gue mendapatkan sekitar 2.097 total unique jobs. Jadi kalau yang di sini sebenarnya untuk kayak misalkan data science dan data engineering itu ada aja, bisa jadi ada jobs yang overlapping gitu. Nah, di sini untuk yang finalnya, gue itu udah gue remove duplicatesnya gitu. Nah, tapi di sini juga ada beberapa caveats dan limitations gitu. Perlu diingat bahwa ini tuh snapshot only, jadi hanya satu waktu, bukan continuous seperti yang udah gue bilang barusan. Dan ini juga tidak considering inactive jobs gitu. Jadi kalau misalnya mungkin aja ada pekerjaan yang dia itu
ada di beberapa bulan sebelumnya, tapi saat ini tuh udah nggak ada. Saat gue nge-scrap itu, pekerjaannya udah nggak ada karena mungkin sudah terisi atau gimana gitu. Nah, jadi ini hanya gue ambil job list yang sedang aktif di LinkedIn saat ini gitu. Nah, terus juga ada beberapa pekerjaan, beberapa lowongan pekerjaan yang dari segi nama dan company itu sama, tapi tanggal postingannya berbeda. Ya mungkin aja mereka membutuhkan tambahan resource mungkin gitu, jadinya mereka ngepostingnya 2 kali atau gimana, ya itu memungkinkan. Tapi di sini meskipun job title-nya sama, meskipun nama pekerjaannya sama, tapi karena dia diposting di waktu yang berbeda, jadi karena gue juga nge-remove duplikatnya berdasarkan company, terus nama pekerjaan dan tanggal, jadinya itu bisa dianggap sebagai 2 pekerjaan yang berbeda gitu, walaupun secara technically namanya tuh sama. Dan gue mendapati bahwa meskipun gue memasukkan kata kunci data science, data engineer, atau business intelligence, itu ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul di search resultnya gitu, tapi itu unrelated dengan terhadap si kata kuncinya gitu. Jadi kayak misalnya gue nge-search data scientist, tapi ternyata yang keluar itu programmer kayak gitu ya, contoh aja kayak gitu sih. Nah, setelah ini gue akan langsung menunjukkan dashboard yang udah gue bikin. Nah, jadi seperti apa dashboardnya? Itu kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, di sini untuk data yang pertama yang akan gue jelaskan itu adalah proporsi dari data related jobs dibandingkan dengan software engineering jobs. Jadi source yang gue gunakan untuk dashboard ini adalah source yang sudah gue remove duplikatnya. Jadi udah gue satuin dan udah gue remove data-data yang sama gitu, seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya. Dan ternyata job dari software engineer dan others, nanti kita akan bahas ya si others ini tuh apa gitu. Ternyata data related jobs itu masih relatively tidak sebanyak pekerjaan-pekerjaan lowongan pekerjaan software engineering gitu, dan si others ini gitu. Jadi di sini lumayan menarik ya, walaupun gue nyarinya itu adalah kata kunci yang data related, tapi ternyata setelah dilihat lebih lanjut kayak meskipun dia tulisannya kayak 1000 plus data science jobs in search result gitu, tapi sebenarnya yang berhubungan dengan data science atau data related job itu nggak 1000 gitu. Jadi lebih banyak kayak software engineer dan yang lainnya, itu yang gue temukan yang pertama gitu. Dan lu bisa lihat di sini kayak yang others ini ada banyak banget, dan biasanya kalau misalnya lu menemukan data seperti ini, itu mesti dilihat lagi si others ini tuh sebenarnya apa gitu, isinya tuh apa. Nah, itulah tujuan dari yang kedua ini, detail job title for each category. Jadi di sini gue udah bikin sebuah chart di mana lo tuh bisa memilih. Jadi kayak misalkan lu pengen ngelihat yang kategorinya others aja gitu. Di dalam others ini ada job title apa aja sih? Nah, itu adalah tujuan dari chart ini. Nah, di sini bisa lo lihat, jadi di dalamnya others yang banyak ini, ternyata itu lowongan kerja yang lumayan banyak itu adalah business analyst gitu. IT business analyst, system engineer, terus di sini juga ada database engineer, yang mana ternyata ya gue tidak mengelompokkan ini ke mana-mana, makanya di sini hasilnya tuh others gitu. Terus ada product analyst dan lain sebagainya, tapi yang paling banyak adalah business analyst. Ini signifikan banget, ada 104, sementara ini yang 2 pertama ini sama-sama business analis gitu. Terus selanjutnya antara business analyst dan system engineer itu kayak jauh banget bedanya. Nah, ini lumayan menarik juga. Terus lo juga bisa kalau misalnya lo pengen ngelihat kayak misalkan di dalam kategori title data science ini sebenarnya role-role yang sering dipakai namanya tuh apa gitu. Nah, coba kita lihat ya bareng-bareng. Nah, misalnya di sini kita pengen lihat yang data science gitu. Nah, di sini lo bisa lihat ternyata yang paling banyak itu role-nya itu biasanya namanya data scientist. Terus yang kedua adalah senior data scientist. Berarti ya lumayan banyak juga recruiter yang dia itu mencari yang levelnya tuh senior kayak gitu. Terus ada juga kayak machine learning engineer, terus kayak junior data scientist. Di sini ada data analyst / data scientist gitu. Terus ada yang ya data science analyst kayak gitu-gitu, data science doang. Nah, jadi di sini kalau ini bisa membantu lo kalau misalnya lo pengen mencari pekerjaan di kategori job tertentu gitu. Nama-nama yang biasa digunakan tuh apa sih? Jadi lo nggak terpaku ke dalam satu nama role aja ketika lo mencari kayak gitu. Nah, semoga saja ini bisa membantu. Nah, yang ketiga adalah perkembangan dari si data related job ini sendiri. Jadi
Tadi kan udah gue bilang ya, job listing yang gue ambil itu tuh hanya yang aktif aja. Tapi ternyata meskipun gue mengambilnya itu tanggal 5 Mei, cuma 1 hari doang, tapi ada juga job-job dari beberapa bulan lalu yang memang belum terisi dan masih aktif gitu di situ. Cuman memang jumlahnya itu nggak sebanyak job listing yang di post di dalam 3 bulan terakhir gitu. Makanya di sini yang tinggi itu pasti di bulan Maret, April, Mei. Jadi kayak Mei ini kan karena tanggal 5 Mei itu kan masih awal-awal Mei, jadinya emang nggak terlalu banyak. Tapi emang yang banyaknya itu sekitar bulan Maret sama April karena emang relatively recent ya kayak gitu. Nah ternyata di sini ini udah gue filter. Jadi yang si others dan software engineer ini udah nggak ada. Jadi gue tuh cuma ngambil data engineer, data analis, data science, dan business intelligence. Jadi kayak data related jobs lah istilahnya kayak gitu. Gue udah pakai filtering. Nah, di sini bisa lo lihat ternyata yang paling tinggi selama 3 bulan terakhir itu, walaupun di sini one shot gitu, itu adalah job data engineer gitu. Nah, waktu itu gue pernah bahas juga kan bahwa kayak gue ngerasa sebenarnya yang lebih banyak dibutuhkan itu dibandingkan dengan data scientist itu sebenarnya data engineer gitu yang bikin data pipeliningnya dan lain sebagainya gitu. Nah, terus yang kedua disusul sama ya data science atau data analis gitu. Ya BI ini memang term yang relatively new. Jadi masih banyak orang yang kayak nggak tahu BI itu apa, dan biasanya BI sama data analis itu kayak sering kali disatuin kayak gitu. Nah, ini adalah tren dari bulan Oktober sampai bulan Mei yang diambil di tanggal 5. Jadi per tanggal 5 itu kondisinya seperti ini gitu. Nah, terus di sini gue juga menampilkan top hiring company for data related jobs. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu pengen nyari pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan data, itu perusahaan apa aja sih yang banyak nge-hire si pekerjaan data ini. Nah, ternyata yang pertama itu Gojek. Of course, kita semua tahu ya, kayak Gojek itu perusahaan ride hailing dan yang sekarang tuh udah gede banget, udah banyak banget produknya, dan mereka juga ya tentu aja dari nature of the business-nya dan lain sebagainya mereka butuh banyak data scientist gitu. Dan yang kedua ini adalah Michael Page, yang ketiga Shopee, which is yaitu adalah apa namanya marketplace gitu, mirip-mirip sama Tokopedia. Terus yang keempat Decatalis, Traveloka, terus Sayurbox, ya lu bisa lihat sendiri gitu. Cuman yang gue taruh di sini itu emang yang data related aja gitu. Jadi nggak semuanya kayak kalau yang di sini kan ini semuanya. Nah, kalau yang 2 di bawah ini adalah data related jobs. Seperti itu. Nah, terus gue akan balik lagi ke yang tadi. Jadi itu sebenarnya cuma analisis singkat aja. Gue nggak akan bikin lama-lama dan nggak akan bikin banyak-banyak gitu karena obviously sebenarnya ini masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Tapi gue hanya menunjukkan beberapa yang kayak menurut gue tuh menarik gitu. Nah, sementara untuk future project kayak just in case misalkan lu kepengen melanjutkan apa yang sudah gue lakukan ini, atau mungkin lu pengen nge-reproduce project ini dengan mungkin cara lo sendiri atau gimana, ya terserah. Nah, ini adalah beberapa ide yang bisa lo lakukan. Kayak misalkan tadi kan gue nge-scrapingnya itu masih manual gitu, jadi kayak bukan manual sih, jadi dalam artian kayak kalau misalnya gue pengen 3 keywords yang berbeda, ya gue berarti harus ngejalanin si scriptnya itu 3 kali gitu dengan nama yang berbeda kayak gitu. Nah, itu gue belum sempet automate tuh. Nah, kalau misalnya lu pengen dalam satu script itu bisa nge-scrap langsung banyak keyword, nah itu juga lu bisa lakuin. Itu bisa masuk ke dalam kayak mungkin Python project atau apa. Terus yang kedua adalah continuous data collection. Kayak tadi gue bilang, gue tuh ngambilnya cuman 1 hari doang gitu. Tapi bisa aja ya di masa depan ya trennya berubah gitu. Nah, itu mungkin lu pengen membuktikan itu juga bisa. Jadi kayak instead of cuman 1 hari, misalkan lo ngambil dalam kurun waktu sekian minggu atau sekian bulan gitu. Apalagi lebih bagus kalau misalnya dilengkapi dengan yang nomor 1. Nah, terus yang ketiga adalah menambahkan data source dari job portal yang lain gitu, karena di sini gue cuma ngambil dari LinkedIn doang. LinkedIn yang kayak gue paling sering pakai gitu, dan gue juga familiar dengan cara penggunaannya gimana. Tapi sebenarnya yang namanya data portal, job portal itu kan ada banyak ya gitu. Ada mungkin Glints atau mungkin apalah yang lain, Jobstreet gitu bisa juga kan kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya lo pengen menggunakan data source yang lain, ya itu bisa jadi project yang cukup menarik. Nah, terus
Yang keempat ini adalah mengekstrak top skills dan keyword from job description. Jadi di tutorial gue sebelumnya sebenarnya gue itu ngambil job description juga gitu. Walaupun job description itu nggak gue pakai untuk analisis gue yang ini gitu. Nah cuman si job description itu sebenarnya bisa dipakai kayak misalkan lo pengen melakukan project natural language processing, which is itu adalah data science gitu. Jadi kayak daripada lo bacain satu-satu, mendingan kayak bisa nggak gimana caranya lo mendapatkan top keywords gitu. Jadi kayak mungkin skill-skill yang paling dibutuhkan dari berbagai job description itu. Ya kayak gitu. Jadi ya banyaklah ide-ide yang bisa dikembangkan dari sini. Seperti itu. Nah, sebenarnya gue punya beberapa takeaways dari findings yang tadi udah gue paparkan gitu. Terutama buat kalian yang saat ini kayak pengen berpindah karir dari bidang lain ke data science gitu. Nah, semoga aja si yang tadi gue tunjukin itu memberikan lo gambaran yang lebih realistis akan landscape pekerjaan data scientist di Indonesia ini gitu. Karena gue kayak banyak banget mendengar marketing jargon mungkin yang mengatakan kayak data scientist is the sexiest job dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin karena lo juga tertarik, karena lu mendengar hal itu, makanya lo jadi tertarik untuk pindah ke data science gitu. Tapi ya kalau gue saranin sih, lo juga harus menyaring informasi itu dengan lebih kritis gitu. Jadi kalau misalnya memang banyak, sebenarnya tuh sebanyak apa, dan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, apakah benar dia itu sebanyak itu lowongan pekerjaannya gitu. Atau mungkin sebenarnya kalau misalnya lo emang sekedar mencari mencari income yang lebih oke, atau opportunity yang lebih oke gitu, ya mungkin sebenarnya lebih baik kalau misalnya lo memperdalam ilmu software engineering gitu dibandingkan dengan data science. Ya one day kalau misalnya lu emang bener-bener suka banget sama si bidang data science atau data-dataan ini, data apapun itu, ya one day mungkin lo bisa mendalami itu, tapi sebagai basicnya misalnya lo mempelajari dulu kayak programming atau apa gitu yang dia itu bisa dipakai in the both world, dalam dunia software engineering, dalam dunia ya IT, maupun dalam dunia si data-dataan ini, kayak gitu. Jadi semoga aja yang gue tunjukin ini bisa membantu lo dalam mengambil keputusan keputusan di masa depan gitu. Walaupun ya ini juga mungkin tidak sempurna analisisnya, maksudnya karena gue ngambilnya juga terbatas banget, limited banget waktunya. Gue cuman pengen menunjukkan sebenarnya tujuannya adalah kayak bagaimana sih end-to-end proses kalau gue melakukan hal ini gitu, dari mulai data collection sampai visualisasinya. Dan ya tentu saja kalau pada kenyataannya mungkin akan lebih lama gitu, karena lebih banyak pre-processing yang harus dilakukan gitu. Nah ini cuman versi singkatnya dari apa yang biasanya harus gue lakukan sehari-hari, kayak gitu. Ya semoga membantu. Kalau gitu sekian aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!